Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari laayatin liulil albab. Shadaqallahu a'adzim. Jamaah sidang salat Jumat hamba Allah yang mulia, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa yang berarti al-khawfu minal jalil, rasa takut kita terhadap ancaman Allah. Wal amalu bitanji, beramal sebagaimana yang Allah contohkan dalam Al-Quran dan Sunnah-Nya. Wa syukru ala janji, bersyukur terhadap nikmat Allah. Begitu berkoli tidur terhadap yang sedikit. Dan takwa yang berarti al-istidadul yaumil akhir, mempersiapkan diri kita untuk kehidupan amali, yaitu di akhirat kelak. Dengan bekal takwa inilah kita akan menjadi hamba Allah yang mulia di sisi Allah, sebagaimana Allah telah berfirman di dalam ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang mulia di sisi Allah di antara kita adalah hamba-Nya yang bertakwa kepada-Nya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, menuntut ilmu, belajar adalah kewajiban bagi kita semuanya, baik sejak dalam kandungan sampai beliang lahat. Bahkan perintah itu juga telah hadis Nabi diperintahkan untuk menuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Hadis yang lain menjelaskan bagaimana apabila seorang ingin bahagia di dunia, maka bekalnya adalah ilmu. Dan siapa yang ingin bahagia di akhirat, maka bekalnya ilmu. Dan barang siapa yang ingin bahagia dua-duanya, maka bekalnya adalah ilmu. Man arada dunya fa'alaihi ilmu, wa man arada al-akhirata fa'alaihi ilmu, wa man arada huma fa'alaihi ilmu. Maka dengan ilmu lah kita akan mendapatkan kebahagiaan baik dunia maupun akhirat kita. Yang menjadikan pertanyaan bagi kita semuanya adalah bagaimana ilmu yang kita cari itu menjadi ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan buah atau hasil. Di dalam salah satu kitab Ta'lim 6 syarat seseorang untuk mendapatkan manisnya ilmu itu sendiri. Yang pertama adalah daqail, yaitu kecerdasan. Baik kecerdasan yang kita miliki yang berasal dari Allah SWT, ataupun kecerdasan yang didapat dengan usaha manusia yang belajar sekuat tenaga. Kecerdasan secara emosional kita, kepedulian kita kepada orang lain, kecerdasan intelektual kita dengan prestasi yang kita miliki, ataupun kecerdasan spiritualitas kita, kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut dengan kecerdasan itu sendiri. Dalam kecakapan yang harus kita miliki pada abad 21 ini, setidaknya ada 4 hal. Yang pertama adalah berpikir secara kritis. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menggunakan daya akal kita berpikir secara kritis ini.
sebutkan di dalam ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang berakal. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka wa qina adzabannar. Dalam agama kita, orang-orang yang berpikir di situ disebut dengan ulil albab, yang mempunyai ciri mereka menggunakan akalnya untuk berpikir dan menggunakan hatinya untuk berzikir kepada Allah SWT. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, selain berpikir kritis adalah berpikir secara kreatif, dan kita yang untuk oleh kita semuanya, cakapan yang harus kita miliki pada abad ke-21. Berpikir kreatif ini sudah banyak dicontohkan dalam ayat Al-Quran. Bagaimana kisah tentang Nabi Nuh alaihissalam yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk membuat sebuah perahu yang mana pada masa itu belum ada. Dengan kreativitasnya, dengan berpikir secara kreatif, maka perahu itu terbangun dan Nabi Nuh selamat dari bahaya banjir. Banyak lain lagi beberapa ahli yang menggunakan cara berpikirnya saat kreatif ini menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, cakapan pada abad ke-21 yang harus kita miliki adalah bagaimana kita mempunyai cakapan komunikasi dalam hal ini Islam mengajarkan bagaimana kita bersilaturahmi antara sesama. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasir rahimah. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jalinlah tali silaturahmi atau yang disebut dengan komunikasi. Cakapan yang keempat adalah kolaborasi. Bagaimana di antara yang satu dengan yang lain ada sikap yang disebut dengan ukhuwah atau persatuan. Dalam ayat Al-Quran dijelaskan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong-tolonglah kita dalam perilaku perbuatan yang takwa yang baik. Jangan tolong-tolong kita dalam perilaku kemaksiatan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, manisnya ilmu bisa kita dapatkan dengan cara yang kedua, yaitu wahrisin, yang artinya rajin dalam belajar. Semangat kita di dalam belajar. Dalam sebuah syair disebutkan manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka pastilah ia akan berhasil. Pastilah ia yang akan mendapatkan tujuan yang akan dicapai. Sama juga kita sebagai umat Islam, ketika kita melaksanakan sholat Jumat hari ini, yang disebut dengan sikap rajin itu harus ada di dalam diri kita. Ketika sudah berada di tempat ini, maka niatkan dengan khusyuk karena Allah, bukan ada niatan-niatan yang lain. Bila hal itu terjadi di dalam diri kita, masih ada perilaku-perilaku maksiat yang kita lakukan, maka tentu kesia-siaan saja yang akan kita dapatkan. Manisnya iman, manisnya ilmu itu didapatkan dengan syarat yang ketiga adalah wastibar, yang disebut dengan kesabaran. Sabar ketika kita mendapatkan ilmu, menuntut ilmu, banyak sesuatu yang harus kita kerjakan, banyak tugas yang harus kita kerjakan dan lain sebagainya. Maka itu butuh kesabaran. Untuk duduk di tempat ini
itu juga dibutuhkan kesabaran untuk itikaf niatnya, untuk mendengarkan khutbah dan lain sebagainya, itu juga dibutuhkan kesabaran. Maka dalam hal ini ada kesabaran di dalam ketaatan kita kepada Allah, ada kesabaran di dalam menghadapi kemaksiatan, dan ada kesabaran dalam menghadapi musibah yang datang dari Allah. Sabar ini sesuatu yang sangat berat, maka tentunya harus kita lakukan. Maka pantaslah kata Allah SWT, bagi orang-orang yang sabar, Allah berikan kepadanya pahala yang tak terhingga. Innama yuwaffas sholihuna ajrahum bighairi hisab. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, manisnya ilmu yang kita dapatkan dengan syarat yang keempat, yaitu warukhati, adanya biaya. Tak akan dapat cita-cita akan tercapai apabila kita tidak mempunyai biaya. Tak akan bisa sesuatu yang kita inginkan akan kita gapai apabila kita tidak mampu untuk mendapatkan biaya itu. Baik itu biaya yang kita dapatkan dengan cara tes seleksi beasiswa, ataupun biaya yang kita dapatkan berasal dari orang tua kita. Maka segala sesuatu keinginan kita, apalagi dalam menuntut ilmu, kita butuh biaya. Dalam zaman yang teknologi yang canggih ini, pembelajaran di abad 21 tentu dilakukan dengan butuhnya alat komunikasi yang canggih. Untuk itu yang disebut biaya yang perlu diperlukan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, manisnya ilmu akan kita dapatkan dengan syarat yang kelima, yaitu ustaz, yaitu petunjuk dari seorang guru. Gurulah yang menjadikan penerang, gurulah yang menjadikan kita menjadi yang tidak tahu menjadi tahu, yang belum paham menjadi paham, yang belum bisa menjadi bisa, yang belum beradab menjadi beradab. Itulah guru. Maka hormatilah guru kita, sayangilah mereka, doakan apabila mereka sudah tidak ada, dengan etika akhlak terhadap guru yang kita miliki. Insya Allah kebermanfaatan ilmu itu akan bisa kita rasakan. Walaupun mungkin saat ini terasa tidak kita dapatkan, tapi terjadi 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, ilmu itu akan terasa manfaatnya yang begitu besar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, manisnya ilmu itu akan kita dapatkan adanya waktu zaman, yaitu waktu yang panjang. Untuk mendapatkan gelar lulus dari SMA, kita butuh waktu minimal 3 tahun. Untuk mendapatkan gelar sarjana, kita butuh waktu minimal 3,5 tahun atau 4 tahun, bahkan lebih daripada itu, dan lain sebagainya. Apalagi mereka yang ingin mendapatkan doktor, profesor, ataupun yang lain, untuk waktu yang lama untuk kita mendapatkan bermanfaatan ilmu, untuk bisa kita merasakan manisnya pengetahuan itu sendiri. Maka ketika kita tidak sabar terhadap hal ini, ada di antara kita keluar dari kelas, keluar dari sekolahan, dan lain sebagainya, berarti waktu yang lama yang disebut dengan istiqomah dalam belajarnya tak nampak di dalam diri kita. Maka bertemanlah kita dengan orang-orang yang baik, yang nanti akan mengajak kepada kita pada perilaku yang baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, semoga dengan 6 syarat untuk mendapatkan ilmu ini bisa kita dapatkan bersama, dengan adanya kecerdasan yang kita miliki,
dengan rajinnya kita, dengan kesabaran kita, dengan biaya yang kita miliki, dengan guru yang memberikan petunjuk kepada kita, dan butuh waktu yang lama. Insya Allah, apabila kita menjalankan dengan benar, keberhasilan itu akan kita dapatkan. Bagaimana Islam? Siapa yang ingin bahagia dunia, maka dia dengan ilmu. Yang bahagia di akhirat, maka dengan ilmu. Yang ingin bahagia dunia dan akhirat, maka dengan ilmu. Semoga Allah memberikan kepada kita keberkahan dunia dan akhirat kita dengan ilmu yang kita miliki. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ به بنفسه وسن بملائكته مسبقة بحسنه. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين. رضي الله على أربعة خلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والمسلمين الرحيم والحياة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اجعل في مصرنا منك قرة دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولا تكفروا. الله أكبر. أقم الصلاة.